Di negeri Israel ada sebuah desa kecil bernama Betlehem, yang artinya rumah roti. Orang-orang miskin tinggal di sana. Pada malam yang gelap, para gembala berjaga-jaga agar serigala tidak memangsa domba mereka. Wah, dari pagi kerja terus, aku ngantuk, dingin, dan perutku juga lapar. Aku masih punya sedikit roti di kantongku. Ayo, kita bagi dan istirahat sebentar secara bergiliran. Wah, ide bagus tuh. Saat si gembala tertidur setelah makan roti, tiba-tiba cahaya terang bersinar dari langit. Seorang malaikat muncul pada mereka. Hei, cepat bangun. Lihat itu, cahaya terang tampak sekali di langit. Sudah pagi ya. Kalau pagi memang terang, kalau matahari muncul kan. Ini masih setengah malam. Sepertinya ada sesuatu yang besar terjadi. Ayo, cepat bawa domba-domba dan pergi dari sini. Saat itu malaikat berkata kepada para gembala, jangan takut. Aku datang dari surga untuk membawa kabar sukacita. Hari ini di Betlehem telah lahir juru selamat yang akan menyelamatkan kalian. Dia adalah Kristus, Anak Allah. Anak Allah lahir di desa kita. Kenapa dia lahir di tempat yang begitu sederhana? Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kalian semua. Di surga ada kemuliaan bagi Allah, dan di bumi ada damai sejahtera bagi manusia yang dikasihi. Damai sejahtera di bumi. Wah, ayo kita sebarkan kabar ini ke semua desa. Ya, ayo kita cepat pergi. Malam itu, di sebuah negeri jauh di sebelah timur, 3 orang bijak sedang mengamati bintang-bintang di langit. Tiba-tiba, mereka melihat satu bintang yang sangat besar dan terang. Bintang itu sepertinya lebih terang daripada sebelumnya ya. Iya ya, belum pernah aku lihat bintang seterang ini. Pasti ada arti yang sangat istimewa. Di dalam kitab-kitab kuno tertulis seperti ini. Jika seorang raja sejati lahir, maka bintang terang akan muncul di langit. Benarkah itu? Wah, mungkin janji Tuhan akhirnya digenapi. Kita tidak bisa hanya berdiri di sini. Ayo, kita ikut arah bintang itu. Betul. Jangan lupa kita membawa hadiah untuk sang raja. Aku membawa emas. Aku membawa domba bagi. Aku membawa merah. Ayo, jangan buang waktu. Siapa tahu bintang itu menghilang tiba-tiba. 3 orang manusia itu membawa hadiah-hadiah berharga dan berangkat menuju istana di Yerusalem. Mereka pikir kalau seorang raja lahir, tentu dia ada di dalam istana yang megah. Kalau dia mulia, kami datang dari negeri timur yang jauh. Kami datang meneliti bintang-bintang. Kami lihat sebuah bintang yang sangat terang yang menandakan kelahiran raja sejati. Maka kami datang untuk menyembah raja itu. Apa katamu? Aku ini Raja Herodes, masih hidup dan sehat. Bagaimana mungkin ada raja lain yang lahir? Di kitab kuno tertulis bahwa bila raja sejati lahir, akan muncul bintang besar yang sangat terang di langit. Oh, raja sejati ya? Kalau begitu, di mana katanya raja itu berada? Bintangnya menuju ke arah Betlehem. Betlehem? Wah, itu tidak jauh dari sini. Kalau kalian menemukan dia, beritahukan pada juga ya.
Lihat ke sana, bintangnya berhenti tepat di atas kami ini. Kandang? Masa sih? Jangan-jangan kita salah lihat. Kita tidak akan tahu kalau tidak masuk dan melihat sendiri. Ketika ketiga majusi masuk ke dalam, di dalam kandang ada Maria, Yusuf, dan bayi Yesus yang terbaring di palungan. Para majusi pun terharu dan mendekati bayi Yesus dengan hati penuh hormat. Wah, ternyata raja sejati bukan di istana, tapi di kandang yang sederhana. Kami sudah lama menantikan kedatanganmu. Sejak dulu emas adalah hadiah untuk seorang raja. Terimalah emas ini sebagai tanda hormat kami. Oh, anak Allah yang datang menyelamatkan dunia, aku mempersembahkan domba wangi sebagai hadiah untukmu. Raja bayi yang datang untuk menanggung dosa semua manusia, aku memberi umur sebagai tanda terima kasih atas kemuliaan padamu kelak. Ketiga majusi itu memberikan hadiah-hadiah berharga dan menyembah bayi Yesus dengan sukacita. Lalu mereka pulang ke negeri mereka masing-masing dan menceritakan kabar luar biasa ini kepada semua orang. Sejak saat itu, kedihan dan kekhawatiran perlahan-lahan hilang dari hati orang-orang, dan harapan yang cerah mulai tumbuh di dalam mereka. Anak-anak, kalian suka nonton drama boneka hari ini? Masih ingat nggak siapa yang pertama kali mendengar kabar kelahiran bayi Yesus dari malaikat? Betul, tapi tahu nggak, gembala pada zaman itu sering dianggap luar biasa, bahkan sering diremehkan oleh masyarakat. Lalu kenapa ya Tuhan malah memilih mereka untuk menerima kabar baik pertama kali? Itu karena Tuhan tidak peduli apakah kita cantik atau tampan, pintar atau tidak. Tuhan mencintai kita semua apa adanya. Nah, kalian juga ingat Yesus lahir di mana? Wah, hebat. Tapi coba pikir, Yesus adalah raja yang menciptakan seluruh dunia. Kenapa dia malah lahir di kandang yang kotor, bukan di istana yang megah? Jangan-jangan Tuhan lupa pesan modal ya? Atau kehabisan uang? Iya, benar. Tuhan tidak lupa. Yesus sengaja datang ke dunia dalam wujud yang paling rendah dan sederhana, karena dia ingin mendekat pada orang-orang yang lemah, miskin, dan kesepian. Dia tidak lahir di istana megah, tapi di tempat kecil dan sepi, supaya bisa masuk juga ke dalam hati kita yang paling dalam. Yesus menutup pintu hati kita dan berkata, "Anakku, bolehkah aku masuk ke dalam hatimu? Anak-anak, apakah kalian bersedia memberikan ruang terbaik di hati kalian untuk Yesus?" Kok suaranya kecil ya? Apakah kalian hanya mau kasih kamar mandi buat Yesus? Atau dapur ya? Kalau begitu, yuk kita semua berdiri, letakkan tangan di dada, dan bersama-sama baca satu ayat terakhir. Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya.